Ada. Apar. Apar ada di pun. Ada ya. 3, 4. Ya, pas. 4. Oke. Yang mau berangkat harus kita pastikan kendaraan itu layak jalan. Ini aja ya. Leo, kamu situ 2. Di sini jumlah penumpangnya rata-rata per hari berapa, terus berapa PO, dan rata-rata kebanyakan jurusan mana, Pak? Untuk penumpang bisa dirata-ratakan per harinya itu sekitar 500 sampai 700 untuk tahun ini ya. Untuk tahun kemarin bisa lebih banyak. Untuk tahun ini bisa sekitar 500 sampai 700, dan untuk weekend biasanya hari Jumat ini Jumat, Sabtu itu agak meningkat sedikit, bisa sampai 700 sampai 1000 orang. Itu aja. Untuk PO-nya di sini kebanyakan untuk jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu aja. Pak, untuk menciptakan kenyamanan di sini kan kita tahu mungkin masih ada beberapa oknum seperti calo-calo yang atau tugas PO yang memaksa. Nah, antisipasi dari Disub sendiri seperti apa, Pak? Untuk antisipasi untuk kejadian-kejadian seperti yang tidak diinginkan, untuk pemerasan atau pemaksaan, kita siapkan di sini ada CCTV. Kita siapkan CCTV di berbagai sudut. Itu jumlahnya sekitar 100 lebih. Disiapkan juga anggota security, dan dari anggota Disub sendiri kita siapkan di tempat-tempat yang memang sering terjadi rawan lah, daerah rawan di sini. Ya. Nah, dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Bambang. Nama lengkap, Pak? Pak Bambang Dwi Nugroho. Sebagai? Saya di sini sebagai wakil Gakum. Tadi kebetulan Pak Novelnya juga tadi di sana nggak ada, jadi saya mewakili. Ya, Pak Bambang bisa dijelaskan di sini ada fasilitas apa aja, Pak, di Terminal Pulau Gebang? Ya, untuk fasilitas di Terminal Pulau Gebang bisa kita lihat tadi di kedatangan terdapat fasilitas untuk ruang kesehatan untuk penumpang yang sakit atau capean. Ada juga untuk buat laktasi, buat apa, kursi roda buat yang disabilitas, terus juga untuk mengangkut barang, ada troli yang kita siapkan untuk penumpang. Ada juga untuk fasilitas seperti adanya eskalator, lift, dan toilet untuk penumpang. Semuanya itu ada di kedatangan. Sedangkan di keberangkatan bisa kita lihat sendiri ada ruang untuk anak bermain, ada buat ruang baca juga, ada juga laktasi untuk ibu-ibu yang menyusui. Di sini juga ada AC yang buat nyaman para penumpang sambil menunggu bis, dia bisa duduk dengan tenang, dingin. Terus eskalator juga ada. Ya, itu semua
ada di Pulau Gebang. Ya Mbak, gimana kesannya dengan kalau terminal buat ini? saya di sini sih untuk bus kita udah cukup lengkap semuanya. Tapi untuk tempat fasilitas di sini sebaiknya bisa ditambah untuk kenyamanannya. Apalagi di atas mungkin kita kalau terlalu nunggu lama bosan, kita bisa nyari tempat lain gitu untuk nunggu, misalnya ada coffee shop apa tempat makan di sini bukan di bawah gitu. Terus untuk mungkin kenyamanan di sini terutama AC sih bener, dan better lagi lebih tertata aja untuk masuknya ke bus atau untuk pemanggilannya, jadi kita lebih nggak bingung lagi gitu. Udah sih itu aja sih Bang. Tapi kalau itu kan dari kritisinya, kalau dari kenyamanan di sini apa sih yang lebih nyaman dari terminal-terminal lain di sini? Kelebihannya apa sih? Kelebihannya busnya ada semua Mas. Misal kita mau pakai yang bus bagus, yang super eksekutif, di sini ada. Nggak, kalau yang di pool lain kan kadang nggak ada. Gitu. Lebih nyaman juga sih untuk akses ke sininya dan lebih aman sih kelihatannya. Tapi kalau dengan penjual tiket gimana? Kan kadang ada yang memaksa atau ini. Kalau di sini gimana? Oh enggak sih, saya udah ada langganan, jadi langsung ke agennya langsung kayak. Tapi waktu pertama kali masuk sempat dipaksa atau gimana? Atau ada yang samperin? Mungkin di bawah itu kan banyak banget orang yang datang, yang nyamper kan mau kemana, tapi mending langsung ke poolnya aja sih, lebih aman kayak gitu. Mbaknya udah berapa kali ke terminal ini? 3 kali. Ini jurusannya dari mana mau kemana? Dari Jakarta mau ke Jogja. Maksudnya Jakarta dari mana? Di Pulau Gebang. Dengan bahasa apa Mbak? Dengan Maria. Maria. Kalau usianya? 25 tahun. Pekerjaan? Finance. Finance. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak. Nanti kita mau tingkatkan di barat, kemudian pemagaran untuk isu dari keamanan dan estetika dari terminal Pulau Gebang sendiri. Itu seperti itu. Kalau jumlah penumpang saat ini berapa sih, dan jumlah PO? Jumlah bis, penumpang per hari untuk rata-rata hari normal dari weekdays ya, Senin sampai Jumat itu kisarannya sekitar 2.000 sampai 3.000 penumpang berangkat per harinya. Dengan bus itu sekitar 150 sampai 200 ya, bagi 200 mobil. Itu weekday ya, kalau weekend? Kalau weekend itu bisa sekitar dua kali lipat ya, 2 kali lipat dari hari biasa. Itu per hari? Per hari itu? Oh ya? Iya per hari. Per hari. Itu per hari. Nah, apa sih kendalanya untuk meningkatkan jumlah penumpang ini? Mungkin masih banyaknya tindakan oknum ya, misalnya kayak percaloan atau mungkin terminal bayangan seperti itu. Iya, yang pertama tentunya nggak bosan-bosannya kita menghimbau ya agar oknum-oknum ini ya, kalau bisa boleh disebut oknum ya, oknum ini lebih memberikan pelayanan yang tidak, tanda kutip, tidak memaksa lah, lebih ramah lah, lebih humanis, sehingga penumpang itu nggak kapok mau datang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin perlunya sinergitas dengan unit-unit lain atau pihak lain, pihak luar di luar kami ya. Tadi Masnya juga sudah bilang bahwa mungkin salah satu penyebabnya ini kenapa masyarakat masih sedikit tindakan karena adanya terminal bayangan, adanya perbedaan ketimpangan harga antara yang di luar dengan di terminal ya, itulah. Inilah yang nantinya mungkin kita ingin mungkin itu bisa diminimalisir dengan adanya sistem e-ticketing tadi. Oke Mas, ini udah berapa kali kesini Mas? Udah 2 kali sih ini. Rencana mau kemana tujuannya? Ini mau ke Denpasar. Denpasar. Kenapa memilih terminal ini? Kalau dilihat dari terminal ini semuanya itu kan udah satu tempat, jadi kita dimudahkan. Kita tidak repot lagi untuk mencari tiket, dan semuanya itu kan udah tersistem di satu tempat, jadi kita lebih mudah. Jadi beli tiket online ya? Ya, kita beli tiket online.
Ini setelah sampai sini gimana Mas pendapatnya tentang terminal ini? Terminal ini lumayan bagus semuanya, telah fasilitasnya udah lumayan lengkap, kayak musola, kantin, dan ruang tunggunya yang lumayan luas, dan juga ada pustakaan ini. Ya, itu sih lebih udah bagus. Tapi kira-kira apa nih kritiknya, kekurangannya apa sih di terminal ini? Kekurangannya sih mungkin di jadwal busnya sering juga ada sih bus yang terlambat. Ya itu sih. Terlambatnya berapa jam? Biasanya sih saya dapat kemarin tuh 2 jam sampai 3 jam. Harapannya untuk kedepannya mungkin gimana? Harapannya supaya bisnya lebih terstruktur ke jadwalnya, jadi tidak lama menunggu. Terima kasih ya.